Ya, selamat pagi para peserta didik sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Fusen. Hari ini kita akan memasuki sesi pertama mata kuliah Healthcare atau Hospital Management pada program Magister Management Konsentrasi Rumah Sakit. Judul sesi kita hari ini sengaja saya buat provokatif, yaitu Let's Build a Hospital. Mari kita bangun sebuah rumah sakit. Metafora ini akan menjadi benang merah kita, sebab cara paling jujur untuk kita memahami manajemen strategik rumah sakit adalah dengan membayangkan diri kita berada di titik nol, lalu bertanya, dari mana kita mulai dan langkah apa yang harus kita ambil secara berurutan. Di akhir sesi ini ada dua kemampuan yang saya harapkan Anda kuasai. Pertama, Anda harus mampu menjelaskan konsep manajemen strategik di bidang kesehatan, khususnya bagaimana melakukan analisa eksternal dan analisa internal. Kedua, Anda mulai memahami bagaimana menyusun rencana strategik dan rencana bisnis rumah sakit, mulai dari analisis pasar hingga rencana operasional. Dua capaian ini merupakan fondasi dari mata kuliah kita dan akan langsung Anda praktekkan dalam tugas menyusun analisa eksternal, analisa internal, serta segmentation, targeting, dan positioning untuk sebuah rumah sakit. Perlu saya sampaikan pula, mata kuliah ini memadukan teori manajemen dengan aplikasi praktis di dunia kesehatan. Jadi apa yang kita bahas hari ini bukan konsep saja, tapi ini suatu kerangka yang benar-benar dipakai ketika seseorang hendak mendirikan atau mengembangkan rumah sakit. Jadi mari kita mulai pembelajaran kita di hari ini. Nah, sebelum kita bicara teori, saya akan mengajukan tiga pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan ini sederhana, tapi seringkali sulit dijawab dengan jujur oleh para pengelola rumah sakit. Yang pertama, apakah rumah sakit Anda sehat? Perhatikan yang saya tanyakan bukan apakah pasien Anda sehat, tapi apakah rumah sakitnya sebagai sebuah organisasi itu dalam keadaan yang sehat. Yang kedua, dan ini yang lebih menantang, bagaimana Anda tahu bahwa rumah sakit Anda itu sehat? Apa indikatornya, apa ukurannya, apa buktinya? Karena tanpa ukuran yang jelas, keyakinan kita hanya berdasar perasaan saja. Dan perasaan bukan dasar yang kokoh untuk mengambil keputusan yang strategis. Yang ketiga, ini yang menjadi sesi inti kita. Seandainya hari ini Anda diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengelola atau bahkan mendirikan sebuah rumah sakit dari awal, apa yang Anda lakukan? Langkah pertama apa yang akan Anda ambil? Ya, simpan jawaban Anda. Nanti sepanjang sesi ini kita akan membangun kerangka berpikir yang sistematis untuk jawab tiga pertanyaan tersebut. Nah, di akhir nanti kita akan kembali ke tiga pertanyaan ini dan saya yakin jawaban Anda akan jauh lebih terstruktur ya. Nah, mari kita masuk pilar yang pertama yaitu strategic planning atau perencanaan strategik. Dalam konteks rumah sakit, perencanaan strategik bukan sebuah dokumen yang disimpan di lemari direksi. Ini adalah sebuah proses menyelaraskan tujuan organisasi dengan kondisi lingkungan yang terus-terus berubah. Ya, Harrison dan Thompson dalam buku Strategic Management of Healthcare Organizations, mereka menekankan pendekatan berbasis stakeholder, ya, atau disebut stakeholder management approach. Artinya, rumah sakit tidak berdiri sendiri. Ada pasien, ada dokter, tenaga kesehatan, pemilik, pemerintah, ya, regulator, penjamin seperti BPJS Kesehatan, ada juga masyarakat. Nah, strategi yang baik harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan ini, ya, seluruh stakeholder tadi. Nah, inti dari perencanaan strategik ada pada dua hal yang jadi fokus kita, yaitu nanti analisa eksternal yang memahami peluang dan ancaman di luar organisasi dan analisa internal, yaitu memahami kekuatan dan kelemahan kita dalam organisasi. Keduanya ini harus dijalankan sebelum kita memutuskan arah. Dan untuk memberi struktur pada proses ini, saya akan meminjam sebuah kerangka yang sangat sistematis dari dunia kewirausahaan atau bisnis. Ya. Nah, kerangka itu adalah
disiplin entrepreneurship yang dikembangkan oleh Bill Aulet di MIT. Kenapa saya pakai kerangka ini untuk sebuah rumah sakit? Karena mendirikan atau mengembangkan rumah sakit pada hakikatnya adalah membangun sebuah usaha yang harus berkelanjutan sambil tetap memegang misi pelayanan. Nah, Profesor Bill Aulet menyusun 24 langkah yang dikelompokkan dalam 6 tema besar. Hari ini kita akan lihat 6 tema yang ada di slide ini. Yang pertama itu market opportunity atau mengidentifikasi dan menilai peluang pasar. Nah, kuncinya di sini adalah bagaimana kita menilai pasar yang reachable, yang bisa kita jangkau. Yang kedua, customer segments. Itu mendefinisikan siapa pelanggan kita dan apa kebutuhan mereka. Kuncinya adalah fokus, karena kita tidak bisa melayani semua orang sekaligus. Jadi kita harus fokus, pilih target segmen kita. Yang ketiga, value proposition. Ini mengembangkan nilai layanan yang menjawab kebutuhan orang tersebut. Nah, di sini saya mau Anda ingat sebuah pergeseran penting dari kebutuhan menuju kepada kemauan. Ya, kebutuhan medis membuat orang butuh, tapi branding dan pengalaman layanan itu yang membuat orang itu mau memilih rumah sakit kita. Jadi value proposition ini apa yang membuat orang itu mau memilih kita, bukan ke rumah sakit lain, walaupun dia sama-sama butuh. Gitu ya. Yang keempat, go to market strategy. Bagaimana kita menjangkau dan memperoleh pasien tersebut. Yang kelima, tentunya financial model. Ini membangun sebuah model bisnis dan proyeksi keuangan yang berkelanjutan. Dan yang keenam, eksekusi atau execution. Menjalankan rencana dengan disiplin, sekaligus ada kemampuan kita untuk beradaptasi. Nah, sebagai ilustrasi, value proposition di rumah sakit ya, eh, bisa aja ada dua rumah sakit yang sama-sama memiliki dokter jantung dan juga alat kateterisasi atau cath lab yang setara, tapi yang satu lebih unggul karena menawarkan waktu tunggu yang lebih singkat. Dan penanganannya untuk gawat darurat sama-sama cepat, sama-sama terukur. Ya, jadi kemampuan medisnya mungkin aja mirip, tapi nilai yang dirasakan pasien itu berbeda. Nah, itulah value proposition. Bukan sekedar apa yang kita miliki, melainkan nilai yang benar-benar dirasakan atau dipilih oleh pasien. Nah, dari keenam tema ini, saya ingin menyaring satu pelajaran yang paling mudah diingat. Ada dua kunci mendasar dalam setiap bisnis, termasuk di rumah sakit. Yang pertama, ada kebutuhan, atau orang itu butuh. Yang kedua, orang itu bisa bayar. Jadi kalau orang butuh tapi dia nggak bisa bayar, maka usaha kita tidak berkelanjutan. Ya. Tapi kalau orang bisa bayar tapi dia nggak butuh, ya tentunya usaha kita juga akan sepi. Nah, sehingga kedua kunci ini harus sama-sama terpenuhi. Ya, dan ini hal-hal yang akan kita ulang berkali-kali. Jadi ada kebutuhan dan orang yang butuh itu mampu bayar atau mampu membeli layanan kita atau produk kita, gitu ya. Nah, setelah kita melihat tadi kerangka besarnya, kita akan masuk ke bagian yang lebih praktis sekarang, yaitu langkah-langkah membuat studi kelayakan atau feasibility study. Ya, studi kelayakan ini bukan sekedar formalitas akademis gitu ya. Nah, di Indonesia studi kelayakan ini salah satu syarat untuk proses perizinan pendirian rumah sakit. Jadi dokumen yang secara regulasi memang diperlukan, tapi dia juga menjadi alat manajemen untuk memastikan bahwa investasi kita itu ada dasarnya atau ada datanya, bukan sekedar optimisme atau keyakinan saja. Nah, nanti di slide-slide berikut kita juga akan lihat komponen-komponen studi kelayakan, mulai dari analisa pasar, lalu analisa kompetisi, analisis lokasi, analisa finansial, rencana operasional dan lain-lain. Nah, ini bukan bukan sebuah urutan yang asal gitu ya. Nah, nanti semua komponen ini akan berakhir atau menuju pada satu dokumen yaitu rencana bisnis atau bisnis plan. Untuk perangkai temuan pada studi kelayakan ini jadi satu model yang utuh, nanti kita bisa menggunakan beberapa alat atau tools seperti bisnis model canvas
Ya, Canvas itu akan membantu kita bagaimana memetakan segmen pelanggan, proposisi, tadi value proposition, ya, sumber pendapatan, struktur biaya yang semua saling berhubungan. Ya, jadi studi kelayakan ini seperti bahan-bahannya gitu ya, dan nanti rencana bisnis itu adalah bangunan kita yang akhir yang kita ciptakan. Nanti kita lihat satu-satu, kita mulai dari analisis pasar gitu ya. Nah, komponen pertama dari studi kelayakan ini analisis pasar, dan di sini kita akan melakukan analisa eksternal. Nah, ini pentingnya analisa eksternal. Ya, ada tiga hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita identifikasi target pasarnya. Yang kedua, kita menganalisis demografi dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Berapa jumlah penduduk, bagaimana struktur usia, penyakit yang dominan, kemudian daya belinya, gitu ya. Lalu yang ketiga, kita memetakan area cakupan dan potensi pasien. Area cakupan ini bisa juga disebut sebagai catchment area, yaitu satu daerah di mana pasien kita kemungkinan besar berasal. Ya. Selain data itu, kita juga perlu tahu perilaku dan kebutuhan dari pasien kita atau customer behavior sama needs-nya. Jadi bukan berapa banyak orang di situ, tapi apa sih yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka mengambil keputusan terkait dengan layanan kesehatan tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lihat juga satu konsep penting yang namanya beachhead market. Ya, ini istilah dari yang barusan kita pelajari ya, dari disiplin entrepreneurship tadi dari Profesor Bill Aulet. Beachhead market ini adalah pasar awal yang paling menjanjikan. Tempat kita bisa fokus semua kekuatan kita sebelum nanti kita ambil ke pasar-pasar yang lain. Ya. Ini analoginya seperti waktu kita em, mau perang gitu ya. Mau perang, kita merebut satu titik di pantai dulu supaya nanti titik itu jadi markas kita. Kita kirim pasukan lewat laut, kumpul di pantai itu untuk nanti bisa masuk ke daerah-daerah yang lain. Ya. Atau bisa juga kita pakai contoh kalau di Indonesia yang agak-agak unik gitu ya, musik dangdut gitu. Nah, kalau di daerah satu daerah itu menguasai kita bisa menguasai satu daerah tertentu, maka kita akan bisa masuk ke pasar yang lain. Contoh ya, musik dangdut di sepanjang jalur Pantura. Nah, penyanyi dangdut yang berhasil menguasai jalur Pantura itu pasti dia akan naik ke level nasional. Pasti itu. Sepanjang rest area gitu ya, lagunya diputar terus, pasti dia akan cepat terkenal. Jadi caranya memenangkan eh, kompetisi gitu ya, musik dangdut nasional itu masuklah ke daerah Pantura. Nah, begitu juga dengan rumah sakit. Nah, di daerah kita, pasar mana yang paling cocok dengan kita? Pasar apa yang paling membutuhkan kita? Ya, analisa pasar ini nanti akan masuk ke konsep atau segmen berikutnya, yaitu STP, Segmentation, Targeting, Positioning. Ya, di mana kita membagi segmen-segmen tertentu, kemudian kita mentargetkan area tertentu, sampai kita memasukkan ini loh, positioning kita nih. Ya, posisi kita dibandingkan dengan rumah sakit lain tuh ini. Ya, nah, itu nanti kita akan belajar juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, berikutnya, komponen berikutnya yang mau kita pelajari adalah analisis kompetisi atau kompetitor. Jadi setelah kita tahu tadi marketnya, pasarnya, maka berikutnya siapa saja yang sudah ada di sana. Kompetitor kita siapa saja. Dan kita mesti lihat apa kekuatan mereka, apa kelemahan mereka. Dan positioningnya gimana. Jadi kita bukan cuma ngeliat positioning kita, tapi kompetitor kita positioningnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian kita juga mesti tahu ada yang namanya Blue Ocean dan Red Ocean. Ya, Red Ocean tuh pasar yang sudah sesak, di mana orang itu memperebutkan
pasar dengan cara yang sama. Sementara Blue Ocean lebih kita ngomong tentang inovasi. Tapi kita mesti realistis juga bahwa rumah sakit itu hampir selalu pasti memiliki komponen red ocean karena adalah layanan-layanan dasar yang harus dipenuhi. Otomatis dia akan bersaing head to head dengan rumah sakit lain. Ya kan? Syarat-syarat emergency, syarat-syarat ruangan dan lain-lain itu semua harus dipenuhi sama-sama kan, standar dasarnya sama. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa tadi mengkombinasikan hal-hal yang kita pelajari tadi, ya, termasuk gimana nih caranya dari tadi kita udah punya beachhead market, terus kita bentuk satu blue ocean. Ya, nanti kita lihat ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita juga akan lihat. Nah, yang berikutnya adalah analisis lokasi. Nah, kalau kita ngomong industri rumah sakit, lokasi ini sangat-sangat penting gitu ya. Ada beberapa hal yang mesti kita pertimbangkan. Misalnya, kesesuaian dengan tata ruang, regulasi, kemudian aksesibilitas dan infrastruktur. Ya, berapa mudah orang itu mencapai area tersebut. Yang ketiga, tentu lingkungan sekitarnya, baik secara fisik maupun secara sosial. Ya, jadi kita perlu tahu nih, lokasi itu juga ada yang namanya eh, natural advantage. Jadi di daerah tertentu tuh udah punya market sendiri. Misalnya area dengan pemukiman yang padat. Nah, kita pasti akan bikin rumah sakit yang eh, family minded gitu ya, yang servicesnya melayani keluarga-keluarga karena di pemukiman padat. Atau kalau di kawasan industri tentu kita akan lebih berkembang ke area traumatologi, okupasi gitu ya. Yang kedua yang perlu kita pahami terkait dengan eh, analisis lokasi di dunia perumah sakitan ada juga yang namanya pioneering advantage. Ini adalah keunggulan sebagai pihak pertama yang ada di wilayah tersebut. Jadi siapa yang duluan di situ, dia akan mendapatkan keunggulan. Nah, itu naturnya bisnis rumah sakit. Ya, jadi kalau misalnya nih rumah sakit kita udah duluan di sana, maka kita punya kesempatan untuk mendapatkan loyalitas pasien terlebih dahulu. Kalau dia udah cocok, terus nanti ada rumah sakit baru yang dibikin, belum tentu dia akan pindah. Gitu ya. Nah, itu namanya pioneering advantage. Oke. Oke, yang berikutnya kita juga nanti akan belajar tentang analisis finansial. Ya, ini ada hal-hal yang mesti kita pahami. Ya, baik mulai pertama ngomong tentang biaya investasi, ya, biaya lahannya, bangunannya, peralatannya. Terus yang kedua nanti kita akan ngomong tentang pendapatan dan biaya operasional. Yang ketiga cashnya, cash flow untuk memastikan rumah sakitnya jalan gitu. Nah, bagian-bagian ini nanti akan terhubung dengan materi manajemen keuangan yang saudara sudah pernah pelajari di semester-semester sebelum dan nanti kita akan dalami juga penerapannya di rumah sakit ya. Nanti kita ngomong tentang capital budgeting, cash budgeting gitu ya. Nanti kita akan belajar juga tentang beberapa metode keuangan yang lazim digunakan di industri rumah sakitan. Ya, supaya kita tahu sebetulnya kita nih punya target berapa sih, terus targetnya itu sesuai apa nggak sesuai, ya, asumsinya itu jelas apa enggak. Ya, terus nanti kita akan belajar buat skenario-skenario. Ini kalau pasiennya banyak, pasiennya sedikit, harga alat naik, ya, atau ada perubahan peraturan, bagaimana kita menyikapinya secara keuangan, ya, itu tentu akan jadi hal yang sangat-sangat fundamental nanti ya di rumah sakitnya. Oke, nah kemudian yang terakhir ini kita bilang terakhir di studi kelayakan rencana operasionalnya. Ya, jadi kalau tadi kita udah bikin perencanaan segala macam, maka di sini kita mesti memastikan struktur organisasinya gimana nanti, ya, alur komandonya bagaimana, lalu em, pengadaan SDM-nya gimana, berapa jumlah dokter, berapa jumlah perawat, tenaga penunjang medis, dan lain-lain. Rekrutmennya nanti gimana. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana pelayanan yang mau kita kembangkan dan juga fasilitas yang disediakan. Apakah kita punya unggulan tertentu, gitu ya. Nah,
hal-hal ini yang mesti kita pelajari. Jadi kalau tadi kita buat perencanaan, nanti maksudnya perencanaan strategik ya, tapi secara operasional juga kita mesti sudah bayangkan, oh kalau ini nanti saya jalankan ya, uangnya begini, begini, begini. Nah, layanannya gimana? Ya, jadi semua tadi saling saling berhubungan ya. Oke, nah hari ini kita belajar masih di materi pendahuluan ya. Tapi tadi teman-teman saya harapkan sudah mendapatkan gambaran besar bahwa ini loh yang mau kita kerjakan ketika kita mau ngomong membangun atau mengembangkan sebuah rumah sakit. Ya, ada hal-hal yang tadi perlu kita pelajari dan pahami bersama. Dan semuanya saling berhubungan ya. Jadi nanti di tiap pembahasan itu semua akan dibahas lebih mendalam dan nantinya akan saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya beberapa hal yang mau kita pelajari tadi, satu, eh, kita tahu bahwa rumah sakit ini adalah bisnis, tapi dia juga pelayanan gitu ya. Tadi kita ngomong perencanaan strategik ya dari disiplin entrepreneurship. Di sana kita turunin jadi studi kelayakan. Ada analisis pasar untuk mengenali catchment area dan beachhead market. Ada analisis kompetitor untuk kita lihat siapa pesaing kita dan bagaimana kita menciptakan blue ocean gitu ya. Analisis lokasi untuk mempertimbangkan natural advantage atau pioneering advantage. Analisis finansial untuk kita bisa hitung nanti bagaimana kondisi keuangannya. Lalu rencana operasional untuk melaksanakan strategi tersebut. Nah, benang merahnya tentu balik lagi pada dua kunci yang eh, harus kita ingat. Ya, intinya bisnis itu ada kebutuhan dan orang itu bisa bayar. Ya. Nah, tentunya waktu kita ngomong tentang membangun dan mengelola sebuah rumah sakit, ini sebetulnya bukan cuma soal angka atau strategi. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita, bentuk pelayanan kita untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan pada kita dengan bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk pelayanan pada sesama, untuk menolong manusia. Nah, tentunya rumah sakit yang sehat adalah rumah sakit yang mampu terus melayani dengan baik dari generasi ke generasi. Jadi pelayanannya baik dan sustainable tadi, ya. Nah, sekarang balik lagi ketiga pertanyaan tadi yang saya tanyakan di awal, yaitu apakah rumah sakit Anda sehat? Bagaimana Anda tahu bahwa rumah sakit Anda sehat? Dan seandainya Anda diberi kesempatan mengelola sebuah rumah sakit, apa yang akan Anda lakukan? Nah, saya berharap bahwa Anda sudah memiliki kerangka yang jauh lebih jelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, terutama yang nomor tiga ya. Jadi Anda bisa mengukur posisinya, posisi pasarnya bagaimana, kekuatan kompetisinya bagaimana, kelayakan finansialnya, keselarasan antara operation dengan strategi. Jadi kalau Anda dikasih kesempatan mengelola, Anda udah tahu nih, oh saya harus pahami dulu lingkungan eksternalnya, kekuatan internal saya, lalu bagaimana menyusun jadi rencana yang sistematis. Nah ini adalah esensi manajemen strategik di bidang kesehatan. Ini jadi pondasi untuk seluruh topik-topik nanti yang akan kita pelajari di sepanjang semester ini. Ya, kita akan nanti belajar tentang segmentation, targeting, positioning, customer value proposition yang lebih rinci ya. Oh, tadi kan hanya sekilas nih kita masih pengantar ya. Dan juga untuk latihan Anda bisa menyiapkan satu rumah sakit, bisa tempat Anda kerja atau tempat Anda praktek atau tempat yang Anda kenal. Lalu coba lihat nih secara eksternalnya gimana, secara analisa internalnya bagaimana, terus segmen target positioningnya gimana. Ya, karena dengan Anda berlatih, nanti Anda akan bisa menguasai keterampilan. Jadi bukan hanya ilmu, tapi keterampilan di bidang manajemen perumah sakitan. Ya, baik. Ini adalah materi yang saya sampaikan di hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian Anda semua ya. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.